Oke ya, selamat malam semuanya ya. Materi malam ini kita ngobrol tentang apa? Jurus enggan ya, jurus untuk mengatasi rasa enggan prospek ya. Nah ya, kenapa kok cerita jurus ini? Karena ya rata-rata orang mengalami ini ya, termasuk juga gue. Nah setelah di awal ya, gue tidak mengerti mengapa gue enggan prospek. Sampai akhirnya gue mempelajari satu yang namanya adalah psikologi pembeli. Nah, dulu kan kita selalu belajarnya adalah psikologi penjual. Kita belajarnya adalah selling step, gitu ya. Kita nggak belajar psikologi pembeli. Padahal kita ini juga pembeli. Ya. Nah, setelah gue pelajari itu, oh ternyata ya bahwa ya nggak sih, ada cara loh ya supaya gimana sih sama-sama senang antara pembeli dan penjual ya. Oke, kita mulai ya teman-teman ya. Nah, jurus mengatasi enggan prospek. Oke, nah jadi teman-teman, kita ini kan sudah belajar ya, semua udah belajar. Oke, tahapannya apa sih waktu kita mau jualan? Tahapan pertama lah menjalin hubungan, betul ya nggak sih ya? Kedua, menggali kebutuhan. Ketiga apa? Presentasi solusi. Keempat, menangani keberatan. Kelima, closing. Dan keenam, service dan referral. Tujuan kita apa? Closing. Ya, pikiran kita closing. Nah, saking kadang kita pikir closingnya ini, kita sampai lupa stepnya. Oke, tapi oke kalau gitu gue lakuin kok stepnya kok. Ya, tapi kenapa gue masih enggan waktu gue melakukan stepnya? Oke, jawabannya sederhana. Jawabannya adalah pikiran kita waktu kita melakukan step tersebut, ya nggak sih? Kita tidak enak atau kita sungkan waktu kita jadi pembeli itu langsung dijual juga. Ya kita merasa orang, gue takut loh kalau orang tuh merasa gue kejar-kejar. Ya, gue merasa takut kalau seandainya orang merasa si Salim ini nih penjual yang rese gitu ya. Nah, bagaimana sih menjadi penjual yang tidak rese? Sebenarnya sangat sederhana teman-teman. Adalah cara gimana? Caranya pahamilah ya, pahamilah ya. Ini customer journey ini adalah pikiran pembeli ya. Memahami ekspektasi dan aksi sebagai seorang pembeli. Oke. Nah, goalnya kita kan waktu sebagai penjual. Suaranya hilang, Lim. Cek. Ya. Aman? Udah aman. Oke, ya. Nah, jadi sebenarnya sangat sederhana. Kalau gitu, apa yang kita pelajari sebagai penjual, step penjual, coba kita gabungin aja sama step pembelian. Betul? Karena orang itu juga pengen membeli. Betul kan? Nah, yang gue pahami akhirnya begini. Orang akan membeli, gitu ya. Orang akan membeli kalau dia itu tertarik dulu, consider ya, consider atau interest ya, itu dia tertarik dulu ya. Nah, untuk orang tertarik atau mempertimbangkan itu dia perlu tahu dulu, betul nggak ya? Jadi untuk orang beli, gue ulangi ya, itu dia sebelum dia beli dia perlu tertarik atau dipertimbangkan dulu. Dan sebelum dia pertimbangkan, dia perlu tahu dulu dong. Sebelum kita membeli sesuatu sebagai pembeli ya, kan kita tahu dulu, tertarik baru membeli. Nah, jadi tugas kita setelah kalau kita gabungin ini teman-teman, kalau kita gabungin ya, kuncinya nih ini nih, pertama nih, adalah sebenarnya tugas kita supaya terjadi penjualan dan pembelian, betul kan? Penjualan dan kalau ada penjualan berarti kan ada pembelian. Adalah kunci pertamanya adalah membuat orang tahu. Sekarang mulai kebayang? Ya. Kalau kita pikirnya bagaimana supaya dia beli, maka kita akan enggan. Tapi kalau bagaimana supaya dia tahu, betul? Bagaimana supaya dia tahu, maka tidak perlu enggan. Kita tidak merasa enggan dong. Yang penting dia tahu aja dulu. Betul kan? Nah, kalau orang tahu baru bisa tertarik dan membeli. Betul? Nah, untuk tahu ini maka kan butuh dikasih tahu atau diinformasikan kan.
Nah, apa hubungannya dengan siklus penjualan, teman-teman? Ya, nah ini kayak begini nih. Waktu di awal, ya, waktu sebelum orang tahu, tentu kita perlu menjalin hubungan sama dia, betul kan? Jadi apa yang kita seharusnya paling sering lakukan, setiap hari adalah menjalin hubungan dengan orang. Ya, nanti habis ini aku akan share gimana sih cara menjalin hubungan yang kepada semua orang membuat orang suka sama kita. Ya, nah waktu menjalin hubungan, ya, kemudian habis itu apa? Nah habis itu ini, ya, supaya orang dari tahu menjadi tertarik, ada 3 tahapan penjualan yang kita lakukan nih. Yaitu apa? Yaitu menggali kebutuhan alias fact finding. Betul? Presentasi solusi, ya nanti kawan cerita juga openingnya apa, betul? Dan menangani keberatan. Jadi, waktu orang mempertimbangkan, ya sebelum orang membeli, dia kan dari tahu, habis tahu dia baru bisa tertarik kan. Nah, untuk orang tertarik, kuncinya itu harus matching kan, sama apa yang dia rasa, oh iya, gue butuh ya, betul kan? Betul, makanya ada proses menggali kebutuhan. Nah, tapi habis gali kebutuhan, barangnya kan dia belum tahu nih. Betul? Untuk orang bisa mempertimbangkan, maka dia perlu tahu barangnya kan. Oke, perlu tahu barangnya. Nah, itulah namanya presentasi solusi. Presentasi solusi ada 2 tahapan. Ya, ada openingnya, ada presentasinya. Dan habis orang tahu, sebelum beli, dia pasti nanya-nanya dulu. Harganya gimana? Ya, atau mungkin dalam pikiran dia. Mungkin juga dia nggak nanya loh ya. Adalah di dalam pikiran dia, harganya berapa ya? Mahal nggak ya? Ya seperti yang gua cerita tadi, yang apa? Yang agent baru, nasabah baru itu ya, agent yang beli itu ya. Adalah dia berpikir di otak dia berpikir, waduh ini mahal banget nih, bakal 4 jutaan nih preminya. Makanya dia menjadi tidak tertarik. Karena di pikiran dia, dalam considernya dia adalah ini mahal. Ya, ini mahal. Di pikiran dia, belum tentu dia ngomong dan belum tentu dia nanya loh. Dan dalam kasus yang gua itu dia tidak ngomong dan tidak nanya. Nah, kita sebagai sales, kita perlu memberitahu dulu. Kebayang ya? Jadi waktu kita berikan produk ilustrasi itu tujuannya memberitahu untuk dia kemudian menjadi bahan pertimbangan dengan fakta yang penuh. Ya. Oke. Nah, mulai dapat teman-teman. Jadi sebagian besar waktu Anda, ya, sebagian besar waktu kita, ya, adalah bukan tentang menjualnya langsung. Tapi adalah apa? Ini nih. Menjalin hubungan, ya. Dan untuk tujuannya supaya dia tahu, ya, kemudian ya menggali kebutuhan dia dan mencocokkan produknya sehingga dia bisa consider, oh iya benar gue perlu apa enggak sih, ya, kemudian menangani keberatan adalah pertanyaan-pertanyaan dari dia. Nah, ya, jadi tahapan closing itu intinya adalah cuma dia beli, kita jual, itu aja kan. Itu aja sesederhana itu. Ya, kalau dia membeli ya beli sama kita, ya kita menjual, terjadilah namanya penjualan. Oke. Nah, dan kemudian ya bagaimana supaya dia membeli ulang, ya. Nah, orang itu sebenarnya selalu habis beli dia butuh servis. Apalagi barang asuransi dia butuh servis, betul? Nah, dari servis itu baru muncul loyalty. Dari loyalty inilah muncul repurchase. Nah, kalau di kita namanya apa? Service dan referral namanya. Ya, kebayang sampai sini teman-teman. So setiap hari apa yang kita lakukan sih? Ingat ya, yang setiap hari kita lakukan adalah membangun hubungan, menjalin hubungan, dan memberitahu, menginformasikan tentang produk. Oke, nah kita masuk lebih dalam. Terus caranya gimana? Oke, gue tahu Salim, tapi caranya gimana? Nah, caranya gitu. Inilah tips membangun hubungan. Ya, tips membangun hubungan ini bukan berarti kita harus berkali-kali ketemu. Ya, bukan berarti berkali-kali ketemu baru hubungannya tercipta, yaitu namanya karena sering ketemu, ya. Tapi ada tips membangun hubungan dengan cepat, ya. Inilah 5 tips membangun hubungan dengan cepat, ya. Nanti kita akan latihan, ya. Gue akan bikin breakout room antara leader sama agent, ya, teman-teman.
latihan membangun hubungan ini ya. Nah, di awal nih karena gue tidak ngerti cara membangun hubungan, akhirnya apa yang gue lakukan? Yang gue lakukan adalah setiap gue ketemu orang, gue presentasi. Ya, setiap ketemu orang, gue presentasi. Gue presentasi produk kah? Gue presentasi sales idea, presentasi apa? Gue langsung presentasi. Ya, tapi karena langsung presentasi, boleh nggak sih? Ya boleh aja sih. Tapi kan hubungannya belum terbentuk. Betul kan? Dan dia juga belum tahu, gua langsung tembak gitu loh ya. Gua langsung berharap dia membeli gitu kan. Akhirnya kan muncul penolakan ya. Nah, kalau kita bangun hubungan di awal dan saya tahu caranya dari awal bangun hubungan ya, itu saya akan lebih senang. Makanya sekarang saya ketemu orang nggak takut. Karena saya tahu setiap ketemu orang apa yang harus saya lakukan dulu. Oke ya. Jadi ingat apa yang harus saya lakukan dulu waktu setiap ketemu orang membangun hubungan. Oke. Nah, ada 5 cara membangun hubungan dengan cepat ya. Pertama, menarik perhatian, kedua, menunjukkan minat, ketiga, menciptakan dukungan, keempat, membangun kesamaan, kelima, membangun keselarasan. Oke ya. Nah, jadi begini. Menarik perhatian itu, teman-teman ya. Kita harus tahu bahwa waktu orang ngobrol awal sama kita, ya, waktu orang ngobrol awal sama kita, itu dia pasti punya kesibukan di kepala dia. Entah dia mungkin dia mikirin anaknya, entah dia mungkin lagi mikirin pekerjaannya, entah dia lagi mikirin istrinya atau apapun, ya. Maka kita perlu dalam membangun hubungan, ya kita perlu menarik perhatian dulu. Paling gampang cara menarik perhatian yang gimana adalah memberi salam dan bertanya. Ya, ini sederhana saya loh ya. Nah, orang banyak nih ceritanya terlalu jauh ya, langsung tahu-tahu dia curhat gitu. Enggak ya. Jadi yang harus dilakukan cuman adalah menyapa dan bertanya. Menyapa dan bertanya tuh seperti apa ya? Kita lewat di tetangga ya nggak sih? Sesederhana kayak halo Ko, halo Ci, siang Pak, siang Bu. Itu sudah menarik perhatian. Ya, gampang ya. Itu sudah menarik perhatian. Atau tanya, apa kabar Bu? Ya nggak sih? Oh, saya lihat kayaknya, wah rajin ya Bu, setiap hari kayaknya nyapu ya Bu. Itu sudah menarik perhatian teman-teman. Ya, sesederhana itu. Ya, kalau kita ketemu teman, gimana kerjaan bro? Sekarang kerja di mana sih? Nangkep? Ya, itu sudah pertanyaan. Oke? Jadi awali dengan salam dan pertanyaan itu untuk menarik perhatian, ya. Nah, kedua apa? Tunjukkan minat. Tunjukkan minat itu sederhana, ya. Waktu ngomong nih, kalau lihat nada gua ngomong ya. Kalau nada gua ngomong itu volumenya sedang, ya, sedang, badan condong ke depan dan gua menunjukkan bahwa gua tertarik gitu loh untuk ngobrol dengan dia, ya. Badan condong ke depan, terus kita bertanya, muka kita harus lebih berseri-seri gitu ya. Nah, itu namanya tunjukkan minat. Orang senang, bro gimana kabar ya nggak sih, udah lama nggak ketemu, sekarang lu kantor di mana sih? Bisnis tuh udah maju ya gitu. Tunjukkan minat untuk kita tahu lebih banyak pada dia. Oleh dengan apa? Kita bersikap lebih antusias. Ingat ya, waktu bertanya, menyapa, antusias ya. Nah, yang ketiga ini menciptakan dukungan. Maksudnya menciptakan dukungan gimana? Itu gampang ya. Menciptakan dukungan, ya gua kasih kunci ya, namanya QAS ya. Question, answer, support. Question, answer, support. Oke, enggak sih. Question, answer, support. Jadi enggak semua pertanyaan kita support. Ya, maksudnya begini, contoh ya. Misalnya, gua ketemu satu orang, bro, apa kabar? Udah lama banget dia nggak ketemu ya. Ya kasih. Sekarang kerja di mana? Oh, gue kerja di sini nih. Misalnya gue kerja di CIMB gitu. Oh, CIMB. Dulu kan lu bukan di CIMB ya? Kayaknya di mana? UOB ya? Oh ya, dulu tuh di UOB tuh gitu kan. Terus lu kapan pindah CIMB ini? Mesti pertanyaan question. Kapan pindah ke CIMB? 5 tahun lalu lah. Wah, mestinya lu sekarang mah udah VP dong ya kalau udah di CIMB ya gitu ya. Dulu aja lu udah ini kan udah manajer kan. Nah, jadi gua memberikan support atas answer-nya dia. Ya, atas jawaban dia gua kasih support dukungan. Ya. Jadi pujian itu juga support. Jadi habis tanya
Kita tanya kan dia jawab, kita tanya dia jawab. Nah, ya kira-kira 2-3 pertanyaan kita harus kasih support ya, bisa berupa pujian ya, bisa berupa juga wah bagus ya, atau oh gue juga ini nih sering ngelakuin kayak gitu, misalnya gitu ya. Oke. Nah, itu namanya dukungan. Ya, orang tuh seneng. Orang senang pernyataan dia didukung. Ya, tapi jangan semua didukung. Namanya dia berasa kayak kita lagi ngejilat kayak ya. Dia nggak semua didukung ya. Jadi tanya jawab, kita tanya dia jawab, kita tanya dia jawab, kita tanya dia jawab, pas dia jawab ada yang kita bisa dukung, kita dukung. Maka orang akan merasa bahwa dia akan seneng nih ngobrol sama kita karena kita dukung omongan dia. Gitu ya. Nah, yang 4 adalah membangun kesamaan. Ya, membangun kesamaan tuh gimana? Ya nggak sih? Misalnya dia kerja di CIMB gitu kan. Oh iya, gue juga sama dong ya, gue dulu kerjanya di bank juga kok. Gue sempat kerja di Citibank juga nih, sama-sama di banking. Nah ya, membangun kesamaan. Ya nggak sih? Wah, di banking masih prospek, pasti masih prospek loh sekarang ya. Sama-sama kerja di bank, ya. Sama-sama apa? Sama-sama mungkin dari daerah mana. Oh, sama-sama pernah apa? Sama-sama suka apa? Ya. Nah, itu nomor 4. Nomor 5, membangun keselarasan. Intinya mengeselarasan adalah jangan ngomongin hal yang berbeda. Nggak perlu. Ya, nggak perlu dan jangan lakukan. Contoh, ya. Contoh kayak tadi. Oh ya, sekarang gue di Citibank gitu ya. Gue sekarang dia bilang gue sekarang di CIMB. Ya. Gue jangan ngomong, oh kalau dulu gue di Citibank. Berarti kan dia CIMB, gue Citibank. Ini kan tidak sama. Ya, jangan ngomongin itu, jangan ngomongin yang tidak sama, ya. Bilang yang sama. Oh, wah, kita sama-sama pernah kerja di bank dong, ya. Atau contohnya nih, ya, dia suka main golf, ya kita bilang, oh, kalau saya suka main basket. Jangan ngomong itu, ya, jangan ngomong hal yang berbeda, ya, jangan ngomong hal yang berbeda. Itu intinya dari keselarasan aja, ya. Oke, ya. Sampai di sini ya, sampai sini ya. Gua pause dulu ya. Oke, nah setelah kita bisa membangun hubungan ini, jadi kita udah tahu nih, setiap ketemu orang, pertama di otak kita bangun hubungan, ya. Cara bangun hubungan gimana? Adalah dengan 5 tips ini. Maka semua orang akan suka dengan kita. Nah, setelah bangun hubungan, ingat tadi ya, habis hubungan, kan kita perlu kasih tahu dia. Betul? Kita perlu kasih tahu dia dong. Orang perlu tahu dulu, ya. Ingat, setiap ketemu orang tujuan kita kasih tahu, ya. Karena orang udah tahu baru bisa tertarik, ya. Udah tertarik baru membeli, ya. Jadi goalnya kita jangan setiap ketemu orang itu orang membeli, jangan itu, karena itu adalah endingnya. Kita tetap harus mulai dari awalnya dulu, ya. Ada orang tahu dan tertarik, oke. Nah, gimana cara jembatannya? Ya, jembatannya adalah, nah ya, waktu kita bangun hubungan, ini adalah topiknya itu harus langsung kalian 3, biar gampang. Pekerjaan, keluarga, dan itu untuk mendeteksi sudah punya asuransi atau belum. Ya, yang tadi waktu dibangun hubungan kita pasti tanya, bro, ya nggak sih, lu sekarang kerja di mana? Betul kan? Udah berapa lama? Itu kan mendeteksi nih. Untuk oh dia kerja kantor. Kalau dia kerja kantor, kerja berapa lama, kantornya mana, besar atau kecil, berarti kita bisa duga nih punya asuransi apa enggak kira-kira, betul ya. Kalau dia bisnis, oh berarti dia bisnis, kemungkinan besar adalah berarti ya dia pasti nggak punya asuransi kantor gitu kan, ya enggak. Nah, habis itu kita kan ngobrol nih pasti gimana, udah married belum, ya nggak sih, anak berapa, kan gitu kan, orang tua gimana kabar, itu ditanya, ingat ya 5 itu ya. Nah, dari situ kita bisa deteksi kira-kira dia kerja udah berapa lama, levelnya apa, ya bisnisnya berapa besar gitu ya, apa namanya, anggota keluarga ya. Nah, dan kita bisa jembatan gini ya, contoh ya. Kalau dia udah ada asuransi, kalau dia udah punya, dia kerja di kantor besar ya, contohnya misalnya kita bilang dia kerja di Astra gitu ya. Ya tentunya kan Astra udah kasih asuransi kesehatan ya. Nah, ya. Maka kita perlu sebelum presentasi produk, kita ngomongin jembatannya ini dulu. Ya, jembatan ini bisa pakai Findoc, bisa pakai asset multiplication, bisa sales idea.
ya. Nah, sebelum produk ada jembatannya, ya. Nah, kalau jembatan Vindok gimana? Jembatan Vindok adalah habis kita ngobrol tadi, ya nggak sih? By the way, jembatan kok Vindok kan. By the way, kantor gua ada keluarin satu apps baru nih. Kan gitu kan slow scriptnya kita kan. Apps baru ya tentang laporan kesehatan keuangan nih. Ya, kalau lu nggak keberatan boleh dong ya jadi responden gua, karena gua butuh responden ya 5 orang sehari. Contohnya ya. Nah, kalau konsepnya pakai aset multiplication, dia bilang, by the way bro, ya ngomong-ngomong nih ya, gue kemarin baru belajar satu konsep, gue menarik banget ya. Boleh ya gue cerita sama lu, nanti lu kasih feedback sama gue. Bisa? Ya nggak sih? Atau masuk ke sales idea. Ya, kalau gue dulu banget selalu pakai sales idea. By the way bro, ya nggak sih? Kan gue udah deteksi nih, contoh nih, kalau orang kantor ya. Kalau orang kantor selalu gue jualinnya adalah asuransi jiwa. Kenapa? Karena asuransi kesehatan dia udah punya. Dugaan gue loh ya. Ya nggak sih? Gue selalu jualnya asuransi jiwa. Gue kan ngomong bahwa, bro, by the way ya, gue mau cerita sama lu satu. Ya, ini namanya cerita keranjang batu. Lu udah pernah dengar belum cerita keranjang batu? Ya, tuh 2, 3 dia ngajak, nah gua cerita lu ya 5 menit aja. Cerita keranjang batu, tetap selesainya keranjang batu udah mengarah ke asuransi kan. Ya kan, di situ ada asuransi kesehatan, kesehatan jiwa. Kesehatan lu pasti udah punya kan dari kantor kan, gua tembak langsung. Ya nggak sih? Nah, ya, apa yang nggak di cover kantor tuh di risk ini, tiang ini adalah jiwa. Nangkep ya? Nah, dari situ baru kita masuk ke produk. Ya. Oke, ya. Gampang teman-teman, ya. Jadi fact finding, jembatan, ya. Jembatan ini gunanya apa? Jembatan inilah tadi yang saya bilang opening, ya, untuk membangun ketertarikan, ya, consider. Dia bisa menimbang ini perlu apa nggak dibuat dia. Dia bisa menimbang atau tertarik atau mendengar lebih lanjut atau enggak. Nah, kita pakai jembatan, habis jembatan baru produk. Ya, tentu jembatan ini teman-teman kita udah sering latihan ya. By the way, mungkin minggu depan kita akan set minggu depan latihan sales idea ya, yang ngajar kita latihan sales idea supaya jembatan masuknya ini teman-teman kita akan kuasai lebih baik lagi ya. Oke ya, sampai di sini ada pertanyaan. Oke, jadi teman-teman ya, dari latihan tadi teman-teman udah tahu bahwa setiap hari yang harus paling sering kita lakukan adalah apa? Menjalin hubungan ya, kemudian membangun kebutuhan ini. Ya itu aja, setiap hari kita ketemu orang cuma itu aja ya. Jadi maka kita tidak perlu enggan. Kenapa? Karena tujuan kita adalah memberitahu. Nah, sebelum memberitahu ya, supaya orang tidak sungkan, orang tidak enggan, dan ataupun kita tidak sungkan dan kita tidak enggan, maka kita menjalin hubungan dulu. Kebayang ya? Jadi selalu waktu setiap ketemu orang, kita selalu menjalin hubungan. Ya, jalan hubungan, habis itu masuk ke menginformasikan. Habis menginformasikan apa? Ya, dikonsiderin ya, menginformasikan ya. Habis gali kebutuhan dong, gali kan tadi nanya ya. Gali kebutuhan, habis itu menginformasikan ya. Jadi presentasi solusi intinya adalah apa? Menginformasikan. Itulah sebabnya kita sudah bilang presentasi itu cerita. Ya, itu cuma cerita. Kalau ketemu orang cerita. Ketemu orang cerita. Kenapa kita selalu ngomong gitu? Lu penting cerita aja dulu. Ya, kita selalu ngomong gitu, lu penting lu cerita aja dulu. Kenapa kita selalu bilang kita cerita dulu? Karena ada poinnya cerita itu supaya orang tahu. Ya, goalnya pertama adalah orang harus tahu dulu. Ya, bukan orang langsung membeli. Dengan begitu maka kita tidak perlu terlalu sungkan, kita tidak perlu terlalu enggan. Ya, kalau dia sudah tahu, dia nggak tertarik, boleh nggak? Boleh aja, nggak apa-apa. Betul? Atau mungkin dia saat ini tidak tertarik, nggak apa-apa juga. Yang penting dia sudah tahu bahwa kalau ada barang itu, dan kalau dia perlu barang itu, dia tahu perlu cari kita. Dia bisa cari kita. Ya, kita adalah salah satu orang yang dia akan bisa cari. Ya, kalau dia nggak tahu kita jual asuransi, dia lagi pas perlu asuransi, dia nggak akan cari kita. Dia akan cari orang lain, atau mungkin ada orang lain yang pas prospek dia, terus dia merasa, oh iya, dan dia beli sama orang itu. Jadi kalau kita udah ngomong dulu sama dia, ya nggak sih? Waktu dia di prospek orang lain pun dia kepikir bahwa
iya ya, perlu juga gua asuransi ya. Maka kita menjadi salah satu pertimbangannya dia. Ya, maka teman-teman pernah kalau mungkin prospek ya, pernah waktu prospek udah prospek panjang lebar terus dia bilang, gua ada temen yang juga agent. Gua ambil sama teman gua aja karena nggak enak. Nah, kenapa dia bisa ngomong gitu? Karena temennya itu sudah bangun hubungan dan menginformasikan ke dia lebih dulu. Ya, jadi kita menjalin hubungan dan memberitahu dan mencerita adalah tentang cerita mengkapling-kapling tanah gitu, kita kapling-kapling. Ya, kita kapling-kapling. Ya, gitu teman-teman. Dan gimana setelah kita udah menjalin hubungan lu, ya, orang apa namanya senang dengan kita, ya, kita kasih tahu beli tidak beli, kemudian kita ingat selalu jaga di top of mind kita, ya, membuat kita menjadi top of mind-nya dia. Dengan cara apa? Dengan cara masukin ke WA broadcast, betul? Ya nggak sih? Selalu kita bilang bahwa habis cerita, ya nggak sih? Nggak apa-apa, ya nggak sih? Nanti kalau pas lu kepikir, ya nggak sih, lu bisa hubungin gua. By the way, ya kalau ada informasi seputar kesehatan, seputar keuangan, atau seputar produk baru, ya nggak sih? Nanti boleh ya, gua share ke lu, boleh? Ya dia pasti jawabnya boleh. Apalagi dia nggak beli. Kalau dia nggak beli, dia pasti jawab boleh. Ya, nggak sih? Karena orang Indonesia tuh sungkan, nggak enak. Nah, maka masukkan dia ke WA broadcast list kita. Ya, ada health talk, kita posting ke dia. Ya, ada informasi keuangan, inflasi, kita posting ke dia. Ada informasi ini COVID lagi meningkat, kita posting ke dia. Ya, maka kalau ada beli asuransi, ingatnya pasti sama kita. Ya, oke, itulah ya topik malam ini. Maka tidak perlu enggan lagi karena setiap ketemu orang tujuan kita adalah cerita, ya, supaya orang tahu, ya. Oke.